Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan bintang gelap yang sudah dibantai oleh Yuan Shi Tianzun. Bintang Kuang Kuang mengatakan bahwa ini sangat konyol. Ling Bao dan Taisang, cara berpikir mereka demi keadilan berakhir mengenaskan dan menurutnya itu tidak jauh lebih baik dari dirinya bertiga. Sungguh kematian yang hina dan buruk. Taisang Laojun, sang raja moral yang terlalu menjunjung tinggi moral, sekarang hanya seperti lelucon. Bahkan Yuan Shi Tianzun enggan memperdulikannya. Selain hanya mengoceh, memangnya bisa apa? Sebenarnya Taisang Laojun adalah kunci di antara mereka. Demi moral, kini terlihat sangat menggelikan dan hanya bisa menangisi kematian Ling Bao Tianzun. Tunggu Mang, saya di sini jadi sedikit kesel sama Taisang Laojun. Mamang kesel nggak sih? Coba komen dong di bawah buat yang kesel sama Taisang Laojun. Next, ini adalah pantai Sungai Hitam dan terlihat cermin alam baka. Dan dari dalam cermin itu muncullah sang raja keras Sun Wukong dengan wujud barunya yang cool. Tapi tidak seperti Mamang yang lagi nonton video ini. Wukong mengatakan akhirnya dirinya bisa berhasil ke dunia. Wukong merasakan berbeda dari sebelumnya. Wukong berpikir bahwa dirinya tidak punya harapan lagi. Ternyata dia masih bisa kembali ke dunia. Jiu Quan mengatakan bahwa Wukong tetap terikat hukum dunia bawah. Tapi Jiu Quan memberikan pengecualian untuknya. Tidak masalah untuk Jiu Quan. Yang penting Wukong bisa membunuh Yuan Shi Tianzun. Tapi ingat, saat batas waktu habis, tubuhnya akan kembali ke alam baka. Wukong paham karena batas waktunya sampai matahari terbenam. Wukong mengatakan pada Jiu Quan, di manakah gurunya sekarang berada? Guru Tang dan yang lainnya telah berada di altar api suci. Mereka sedang melindungi api suci yang baru saja muncul. Menurut Jiu Quan, lebih baik segera bergegas karena Wukong pernah ke sana, jadi pasti tidak asing lagi baginya. Wukong mengatakan apa situasinya cukup sulit. Jiu Quan mengatakan bahwa dia akan memandu Wukong dan mencoba melindungi mereka sebisanya. Dan Jiu Quan melemparkan sesuatu untuk Wukong dan itu adalah cincin. Jiu Quan mengatakan bahwa cincin emas itu akan menunjukkan arah. Setelah Wukong pergi ke altar suci kuno, maka Wukong bisa langsung masuk. Jiu Quan mengatakan tongkat emas Buddha Sun Wukong itu akan menjadi senjata terbaik yang pernah dimiliki. Karena Jiu Quan selalu memperhatikan Wukong. Wukong mengatakan, "Hei teman-teman, aku akan kembali. Kalian semua pasti akan terkejut kali ini." Dan Wukong mengulurkan tangannya. Tongkat emas Wukong pun telah kembali. Dan Wukong pun akan segera berangkat. Wukong mengatakan bahwa Jiu Quan adalah orang yang misterius dan tak terduga. Jiu Quan juga tahu urusan manusia dengan baik. Sepertinya Jiu Quan memang selalu memperhatikan umat manusia. Tapi bagi Wukong, hidup adalah tantangan yang harus dihadapi. Wukong juga mengatakan, guru dan yang lainnya, kita akan bertemu lagi. Mungkin mereka sekarang sedang menderita, tapi jangan khawatir, Wukong akan datang. Dan kita akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang lagi nih Mang. Di sini Kaisar sudah mengeluarkan pedang iblis langit gelapnya dan menyerang Guru Tang yang saat ini Wu Jing masih menjaganya dengan perisai pasir. Guru Tang mengatakan bahwa serangan biasa tidak akan mempan padanya. Ditambah lagi serangan pedangnya ini sangat merepotkan. Guru Tang mengatakan pada Wu Jing, apakah Wu Jing bisa melihat kelemahan di Sitian? Wu Jing mengatakan ini adalah dewa gelap. Seharusnya pukulan Guru Tang berefek fatal untuknya. Guru Tang mengatakan bahwa pukulannya efeknya terlalu lambat. Jika tidak mengenai titik vitalnya, tidak akan ada artinya. Kecuali dia menunjukkan kelemahan vitalnya sendiri. Krak! Pasir Wu Jing terpecah karena terus-menerus dihajar dengan pedang iblis. Kaisar mengatakan hidup itu indah. Lihatlah bagaimana Kaisar ini akan memotong kalian berkeping-keping. Wu Jing mengatakan pada gurunya bahwa pasirnya terkikis karena serangannya lebih cepat dari pembentukan pasirnya. Wu Jing mengatakan bahwa ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba ada yang mengatakan kelihatannya sangat sulit. Bolehkah aku mengurusnya? Saat Guru Tang menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Ause. Ause mengatakan agar untuk melindunginya, karena Ause akan memperlihatkan jurus petir barunya.
Guru Tang langsung berteriak, "Ause!" Dengan tersenyum, Ause mengatakan, "Terkejut ya, Guru. Di saat sulit yang selalu terpercaya adalah..." Dan Guru Tang langsung membekap Ause dan mendorongnya. Guru Tang mengatakan, "Bodoh, jaga kepalamu jika tak mau terpotong." Guru Tang mengatakan, "Kemana saja selama ini? Kenapa baru muncul?" Dengan senyum, Ause mengatakan bahwa guru tak akan percaya semua yang terjadi padanya. Ause juga mengatakan bahwa dia setelah melalui fase paling mematikan di kerajaan Naga Laut Timur, dirinya telah mengalahkan komplotan Dewa Gelap dan menyelamatkan ras naga. Lalu, mereka mengangkat dirinya menjadi Raja Naga yang baru. Pedang yang dibawa oleh Ause adalah pedang Raja Naga. Ause tidak pernah menggunakan pedang ini, tapi pedang ini sekarang menjadi lambang identitasnya. Ause juga mengatakan pada gurunya bahwa sebelumnya dia adalah orang yang menyebalkan dan lamban, tapi sekarang dirinya adalah Raja Naga. Dan Guru Tang mengatakan pada Wujing, "Apakah masih bisa bertahan?" Ause mengatakan, "Guru, apakah kau tak mendengarku?" Guru Tang mengatakan pada Ause, "Setelah kau pergi, kau banyak berubah. Tapi hari ini kau kembali dengan kami. Padahal ini bukanlah hal pilihan yang mudah. Kau sadar, keberanianmu telah tumbuh dan berkembang. Jadi, kau sangat meyakinkan. Apakah kau yakin bisa menanganinya?" Ause mengatakan bahwa dirinya punya jurus baru yang tak terbayangkan. Dan hari ini akan kutunjukkan padamu. Guru Tang mengatakan, "Apakah guntur langit?" Guru Tang mengatakan, "Halah basi." Dan Ause pun langsung fokus akan memanggil guntur 9 alam. Dan tiba-tiba Kaisar langsung panik melihat ke atas dan ceker. Para hadirin yang melihat itu pun terkejut karena petirnya sangat luar biasa. Ause mengatakan bahwa dia telah berhasil. Padahal biasanya itu tak selalu mulus. Tapi sepertinya kondisinya sedang bagus hari ini. Guru Tang mengatakan bahwa itu adalah akumulasi kekuatan guntur dan kilat selama ribuan tahun. Guru Tang juga mengatakan, "Hebat, kau mampu membangkitkan seluruh kekuatan itu. Sekarang kita tak bisa melihat apapun. Kondisi seperti ini juga kurang bagus." Ause mengatakan bahwa Kaisar pasti tewas. Guru Tang mengatakan, "Serius loh, Kaisar tidak akan mati dengan mudah kali." Ause mengatakan, "Guru, apa kau tidak melihat? Gunturku sangat overpower. Bahkan itu menguras setengah dari staminaku." Tiba-tiba Guru Tang berteriak, "Awas!" Sing! Dan di sini Ause terlempar karena serangan pedang dari Kaisar. Saat Guru Tang ingin menyelamatkan Ause, datanglah Kaisar dari atas dan bersiap menghantam Guru Tang. Kaisar juga mengatakan bahwa serangan tiba-tiba seperti itu tidak akan berpengaruh pada Kaisar. Saat Kaisar hendak ingin membunuh Guru Tang, tiba-tiba Bailang melompat dan memeluk Kaisar. Kaisar pun terhenti karena yang Kaisar tahu bahwa Bailang sudah pingsan. Tapi kini Bailang sudah sadar kembali. Bailang mengatakan, "Demi Xiao Yu, aku tidak akan kalah." Kaisar mengatakan, "Kau hanya datang memberikan esensi darahmu untuk menyembuhkan lukaku. Kau akan segera pingsan lagi. Jika tak melepaskanku, kau akan langsung terhisap." Dan di sini Bailang langsung terhisap dan pandangannya pun kabur dalam sekejap. Guru Tang mengatakan pada Kaisar untuk jangan pernah meremehkan tekad Bailang. Sambil melompat, Guru Tang mengatakan, "Sebagai pemimpin istana langit Dewa Gelap, kamu jarang tersenyum, bahkan meremehkan siluman serigala. Tapi sayangnya, semua ini akan menjadi sebab kekalahanmu." Dan krak! Pukulan tasbih pun dihantamkan ke mata Kaisar. Tang Sanzang mengatakan bahwa nama jurusnya itu adalah tinju segel emas. Kaisar mengatakan bahwa dirinya benar-benar terluka karena efek tinju segel emas itu. Guru Tang mengatakan jiwa Kaisar kini telah terbakar. Terima saja kematian itu. Dan Guru Tang tiba-tiba tidak bisa bergerak. Sedangkan Bailang pun dia melayang di udara. Dan Ause melihat ada sebuah benang yang tak terlihat. Wujing mengatakan itu adalah jaring sutra laba-laba. Semakin bergerak, maka akan semakin keras terjerat. Guru Tang mengatakan agar semuanya jangan banyak bergerak. Semuanya tidak sadar telah masuk jebakan jaring laba-laba. Dan si Xingji chapter 168 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya.
Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin Cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.